Awal film ini dimulai dengan kemunculan seorang pemain bisbol andalan sekolah bernama Jung Yi Hyun. Sayangnya, Jung Yi mengalami cedera lutut parah yang membuat ia tidak bisa bermain bisbol lagi secara profesional. Saat Jung Yi sedang merenung di atap sekolah, orang-orang mengira ia akan bunuh diri karena stres tidak bisa bermain bisbol lagi. Mobil polisi pun datang ke sekolahnya dan melakukan negosiasi supaya ia tidak nekat melompat. Seorang siswi bernama Yonsai kemudian muncul dan mengajak Jung Yi bicara. Yonsai bertanya apa Jung Yi tidak bisa berpikir melakukan hal lain selain bermain bisbol. Jung Yi katakan menjadi pemain bisbol handal adalah cita-citanya. Yonsai tidak akan mengerti bagaimana perasaannya sekarang setelah tahu masa depannya sudah hancur. Yonsai menyarankan Jung Yi melihat masa depan dari beberapa pilihan. Kalau Jung Yi merasa masa depannya sudah tidak bisa di jalur bisbol, ia bisa mulai berpikir meraih masa depan lewat jalur lain. Yonsai menyarankan Jung Yi untuk berani mengambil resiko pada pilihan yang ada di depan matanya seperti dirinya. Yonsai mendorong Jung Yi jatuh. Polisi membawa Yonsai. Yonsai meminta Jung Yi berbicara dengan polisi supaya ia dilepaskan. Bukannya marah karena tadi didorong, Jung Yi malah bertanya, apa Yonsai mau menjadi pacarnya? 12 tahun kemudian, saat ini Yonsai sudah menjadi polisi unit operasi khusus untuk melawan terorisme. Ia dan rekannya bernama Lee Sung-yo memberi latihan pada seorang junior bernama Lee Jong-tae. Beralih ke sebuah motel. Malam itu, seorang penjaga mendengar suara gaduh di lantai atas. Ia kemudian menerima keluhan tamu lain lewat telepon. Ia pun datang ke kamar itu dan memperingatkan tamunya untuk tenang. Karena tidak mau juga diam, penjaga itu nekat masuk ke dalam kamar dengan kunci cadangan. Saat pintu terbuka, penjaga itu ditarik masuk ke dalam kamar. Jung Yi muncul di lokasi motel setelah mendengar ada kasus pembunuhan. Saat ini ia sudah menjadi seorang detektif tapi masih suka bermain bisbol untuk menyalurkan hobinya. Beberapa polisi terlihat di sana. Ia dan seorang polisi bernama Kim Jung-kook yang dulu pernah muncul di sekolahnya ke kamar motel yang menjadi TKP. Mereka melihat mayat di lantai dan ditutup dengan kain. Mayatnya mengalami luka di lehernya. Diperkirakan sepertinya pelaku menyayat korban dengan pisau tumpul. Dan tersangkanya adalah penghuni dari kamar itu. Dari rekaman CCTV diketahui tidak ada seorang pun yang masuk ke kamar itu dan tersangka tidak terlihat keluar kamar sejak kejadian. Jung Yi mulai memeriksa di dalam kamar itu dan ia melihat pelaku sedang bersembunyi di bawah tempat tidur. Pelaku berlumuran darah. Mereka bertanya di mana pelaku menyembunyikan senjata pembunuhannya. Pelaku hanya katakan entah kenapa ia merasa sangat haus dan saat menyeka mulutnya Jung Yi sadar senjata pelaku adalah giginya. Pelaku membunuh dengan menggigit korban. Yonsai menerima pemberitahuan unit sewa apartemen untuk polisi. Saat Yonsai memberitahu soal apartemen itu, Lee Sung tertarik juga untuk tahu kriterianya karena tinggal di apartemen adalah impian istrinya. Menurut Yonsai, mereka harus memenuhi beberapa kriteria, tapi yang paling penting harus mendapatkan poin tertinggi dari hasil evaluasi kerja mereka di tahun ini. Tiba-tiba Yonsai menerima telepon dari Jung Yi. Jung Yi memberitahu kalau ia sedang menangani kasus pembunuhan dan pelakunya mengaku ia merasa ada keanehan pada dirinya setelah minum obat yang dibelinya dari anggota baru di SOU bernama Lee Jong-tae. Yonsai menemui Jong-tae, Lee Sung mengikutinya. Mereka kemudian melihat Jong-tae sedang tiduran di lantai dengan seorang anggota SOU juga. Mereka pikir Jong-tae sedang melakukan tindakan mesum dengan rekannya. Saat mereka masuk untuk menegur Jong-tae, mereka melihat Jong-tae sedang menggigit rekannya. Jong-tae menyerang mereka. Yonsai menembak Jong-tae, tapi Jong-tae masih bisa kuat menyerang. Yonsai meminta Lee Sung keluar dan membawa anggota mereka yang terluka, sementara Yonsai masih terus bergulat dengan Jong-tae. Yonsai kembali menembak Jong-tae dan segera keluar. Mereka melihat Jong-tae dari luar. Jong-tae terlihat ganas. Tiba-tiba Jong-tae seperti tersadar dan tenang. Yonsai menghubungi Jung Yi dan memberitahu tentang Jong-tae. Jung Yi bertanya apa Yonsai digigit dan saat itu Yonsai melihat tangannya berdarah. Ia ingat kalau tadi Jong-tae mencakarnya.
Jong Tai di bawah. Di sana muncul Letnan Kolonel Han Tai-suk. Tai-suk menemui Yon Sai dan menginfokan kalau Jong Tai dicurigai mengidap penyakit menular yang sedang diselidiki. Tai-suk mengakhiri komunikasi Yon Sai dengan Jung Yi dan menyita ponsel Yon Sai. Tai-suk meminta Yon Sai ikut dengan mereka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena Yon Sai barusan kontak dengan Jong Tai. Lee Sung melihat Yon Sai di bawah. Tai-suk meminta Lee Sung tidak membocorkan kejadian barusan pada publik. Jung Yi menghubungi lewat ponsel Yon Sai lagi. Tai-suk menerimanya. Saat itu Jung Yi bertanya apa yang terjadi pada Yon Sai. Tai-suk katakan Yon Sai akan dibawa untuk dites karena baru saja kontak dengan Jong Tai yang terinfeksi. Jung Yi bertanya lagi, infeksi apa yang dimaksud oleh Tai-suk? Bukankah Yon Sai sudah menerima vaksin lengkap? Menurut Tai-suk, mereka juga masih melakukan penelitian soal penyakit itu. Tai-suk berniat akan mengakhiri percakapan mereka. Jung Yi menahan dan katakan saat ini ia sedang menangani kasus pembunuhan yang pelakunya berhubungan dengan Jong Tai. Jung Yi bertanya apa itu ada hubungannya dengan infeksi penyakit yang dimaksud. Tai-suk menemui Jung Yi di kantor polisi. Mereka mulai membicarakan tentang penyakit menular itu. Tai-suk katakan mereka mencurigai varian virus yang muncul ini mempengaruhi otak penderita. Saat tergigit, korban akan mati kehabisan darah atau terinfeksi. Jung Yi infokan kalau pelaku mengaku sebelumnya ia mengkonsumsi sebuah pil yang dibelinya dari Jong Tai. Jung Yi mulai memperkirakan apakah pil itu menimbulkan efek halusinasi pada pelaku sampai akhirnya pelaku melakukan pembunuhan. Tai-suk sepertinya tidak sependapat, tapi ia perkirakan perbuatan brutal pelaku bisa jadi merupakan dampak dari pil yang dikonsumsinya itu. Jung Yi kembali ke TKP. Ia mulai mencari pilnya. Setelah beberapa saat, ia pun menemukan sebutir pil mencurigakan di kamar itu. Jung Yi mengamankannya sebagai bukti. Jung Yi menemui temannya di akademi bisbol bernama Il-ho. Jung Yi meminta Il-ho mencari tahu soal pil itu. Jung Yi curiga itu sejenis narkoba. Yon Sai menjalani pemeriksaan. Tai-suk mengawasinya dari luar. Setelah pemeriksaan selesai, Tai-suk kemudian meminta Yon Sai menceritakan lagi kejadian saat Jong Tai melakukan penyerangan. Menurut Yon Sai, saat itu ia melihat mata Jong Tai seperti orang yang kena katarak dan Jong Tai bersikap seperti hewan buas saat menyerang. Anehnya, Jong Tai tidak merasa kesakitan padahal ia sudah 2 kali menembak. Yon Sai menghubungi Jung Yi. Yon Sai katakan saat ini ia masih akan dikarantina sampai hasil tesnya keluar. Jung Yi juga memberitahu kalau ia juga sedang berusaha mencari informasi soal pil yang ditemukannya di TKP. Dari hasil tes narkoba pelaku ditemukan pelakunya bersih, tapi Jung Yi yakin pelaku seorang pemakai. Percakapan mereka berakhir. Tiba-tiba Yon Sai melihat ada sesuatu yang menempel di dinding kamar itu. Ia menariknya dan menemukan ada bekas noda darah di sana. Yon Sai kemudian mendengar bunyi gaduh di sekelilingnya. Ia membuka jendela kamar dan tanpa diketahuinya, saat ini ia sedang dikelilingi oleh orang-orang seperti Jong Tai. Tai-suk membaca hasil tes virus Lita pada Yon Sai. Hasilnya menunjukkan kalau tidak ditemukan virus dan tidak ada luka di area yang terinfeksi. Diperkirakan Yon Sai memiliki antibodi untuk melawan virusnya. Tai-suk membaca catatan kepegawaian Yon Sai. Yon Sai memiliki karakter yang tenang di segala situasi dan andal dalam bertahan hidup. Hanya saja Yon Sai memiliki masalah karena terlalu penasaran pada suatu hal. Il-ho memberitahu Jung Yi kalau ia sudah menemukan informasi soal pilnya dan nama pilnya adalah Nex. Pil itu merupakan obat pneumonia. Menurut Il-ho, pil itu dibuat saat peneliti melakukan banyak penelitian untuk menemukan antivirus COVID-19. Obatnya sudah sempat beredar luas, tapi karena ada banyak efek samping, obat itu segera ditarik kembali dari pasar. Besok paginya Yon Sai dibawa untuk dilakukan tes lagi. Saat berjalan di lorong kamar, Yon Sai melihat Jong Tai. Petugas melarang, tapi Yon Sai malah menerobos masuk dan mengganjal pintu dari dalam. Yon Sai mengajak Jong Tai bicara. Yon Sai bertanya apa Jong Tai ingat apa yang dialaminya saat bertindak seperti orang gila di markas. Jong Tai tidak menjawab secara pasti, tapi dari sikap Jong Tai, Yon Sai perkirakan Jong Tai memang menyadari semuanya. Yon Sai katakan kalau ia tahu soal pil yang dikonsumsi Jong Tai. Yon Sai mulai bertanya tentang pil itu.
Yonsai menunjukkan luka di tangannya karena dicakar oleh Jongtae. Yonsai terus bicara dan Jongtae katakan ia merasa sangat haus sekarang. Yonsai mendekati Jongtae dan tiba-tiba Jongtae berubah lagi. Ia berusaha menyerang Yonsai. Petugas pun datang menyelamatkan Yonsai. Yonsai melihat ada CCTV yang sedang memantau mereka. Yonsai datang ke ruang pengawasan Taesuk dan bertanya, apa maksud Taesuk sengaja memancingnya menemui Jongtae. Rupanya Taesuk yang tahu karakter dari Yonsai yang suka penasaran dengan sesuatu menggunakan kelemahan Yonsai itu untuk mencari tahu kapan Jongtae akan merasa haus. Taesuk ingin tahu apa reaksi Jongtae saat bertemu dengan penembaknya dan ternyata penderita akan bereaksi pada penyerangnya. Mereka mulai membicarakan tentang penyakit itu. Saat seseorang terinfeksi, orang tersebut akan kehilangan kewarasannya dan mulai menggigit. Mereka akan merasakan dahaga yang tidak pernah terpuaskan. Minum air saja tidak akan cukup. Penderita bisa kembali normal, tapi mereka akan berulang kali merasa haus dan menggila lagi. Menurut Yonsai, saat Jongtae berubah, ia sempat melihat jantung Jongtae berdetak lebih lambat. Tampaknya rasa sakitnya berkurang dan lukanya sembuh dengan lebih cepat. Yonsai bertanya kenapa Taesuk harus menyalakan pendingin ruangan. Menurut Taesuk, suhu rendah bisa menunda penyebaran dari virusnya. Taesuk mengizinkan Yonsai keluar dari gedung karantina karena hasil tesnya dinyatakan negatif. Hanya saja Taesuk meminta Yonsai merahasiakan apa yang baru saja dialaminya. Momen itu digunakan Yonsai untuk meminta Taesuk memberikannya nilai evaluasi tertinggi supaya ia bisa mendapatkan jatah unit sewa apartemen. Taesuk katakan ia bisa melakukannya karena Yonsai memang mempunyai catatan yang baik selama bertugas. Yonsai senang karena Taesuk akan membantunya. Saat itu Taesuk mengembalikan ponselnya. Sebelum pergi, Taesuk meminta Yonsai memikirkan kriteria lain untuk mendapatkan unit impiannya. Nilai evaluasi tinggi saja tidak cukup. Yonsai harus berstatus sudah menikah baru bisa mendapatkan apartemen itu. Yonsai katakan kalau begitu dia akan mulai memikirkannya. Taesuk kembali bertanya apa Yonsai tidak khawatir setelah tahu ada wabah baru di depan matanya. Yonsai katakan kekhawatiran tidak akan ada gunanya. Khawatir tidak akan membuat dunia berubah seperti keinginan mereka. Yonsai dan Jungyi bertemu. Jungyi meminta Yonsai menunggunya karena ia harus berbicara dengan seseorang. Jungyi kemudian memberikan pil yang ditemukannya pada Taesuk. Jungyi infokan itu obat pneumonia yang gagal tapi sudah banyak orang yang mengkonsumsinya. Selesai berbicara dengan Taesuk, Jungyi menemui Yonsai lagi. Yonsai melihat Jungyi dan seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Yonsai bertanya apa saat ini Jungyi sedang dekat dengan seorang wanita. Saat jawaban Jungyi cukup memuaskan, Yonsai mengajak Jungyi menikah. Taesuk dan anak buahnya yang bernama Jisoo mendatangi sebuah tempat. Jisoo laporkan kalau salah satu anggota di tempat itu mengkonsumsi pil Nex untuk atasi pneumonianya. Pil itu merupakan sumbangan jadi mereka tidak tahu efek sampingnya. Lisung menonton berita soal orang-orang yang menggigit leher dan menghisap darah. Yonsai datang. Lisung kaget melihat kemunculan Yonsai lagi. Yonsai memberitahu kalau ia telah menjalani tes dan sekarang sedang cuti kerja. Lisung bertanya apa yang sedang terjadi saat ini. Ia infokan pelatihan di markas mereka sudah ditutup setelah insiden Jongtae. Lisung mulai khawatir kalau nanti akan lebih banyak ditemukan orang-orang seperti Jongtae. Lisung pun menginfokan pada Yonsai kalau ada seorang reporter yang menghubunginya untuk bertanya tentang apa yang terjadi di markas mereka. Yonsai katakan ia juga sempat dihubungi, tapi Yonsai menyarankan Lisung untuk tidak berbicara dengan para reporter karena mereka sudah menandatangani perjanjian kerahasiaan. Yonsai kemudian memberitahu Lisung kalau dia akan segera pindah ke apartemen sewa umum untuk polisi dan bagaimana cara dia mendapatkannya. Lisung melihat bekas luka cakar di tangan Yonsai dan menanyakan tentang luka itu. Yonsai katakan ia baik-baik saja tapi ia masih perlu melakukan pemeriksaan lagi setiap 2 pekan. Saat itu sikap Lisung terlihat aneh. Lisung mendekati sebuah mobil secara diam-diam. Di dalam mobil sedang menunggu seorang reporter. Reporter itu kembali menawarkan bayaran fantastis kalau Lisung mau memberinya informasi. Lisung mengambil sebuah pecahan kaca dan melihat bekas luka di lehernya. Ternyata saat membawa keluar anggota yang diserang Jongtae, orang itu mencakarnya. Jungkook memberikan bingkisan untuk hadiah pernikahan Jungyi dan Yonsai. Ia juga memberikan Jungyi sekardus kue beras jualan istrinya untuk dibagikan dan dipromosikan ke tetangga di apartemen Jungyi.
Jungkook kemudian memberitahu Jung-yi kalau dari hasil penyelidikan ia tahu Tae-suk adalah dokter spesialis penyakit menular. Sebelumnya Tae-suk masuk akademi militer dan mengikuti program untuk bisa masuk di jurusan kedokteran juga. Setelah lulus Tae-suk bekerja sebagai dokter militer. Selepas itu ia kemudian dibebas tugaskan dan bekerja di perusahaan farmasi. Saat bekerja di perusahaan farmasi itu Tae-suk pernah terlibat skandal karena menyerang presidirnya. Tapi secara tiba-tiba ia dinyatakan tidak bersalah dan ditugaskan kembali di markas pusat penanggulangan bencana. Yeon-sai masuk ke parkiran apartemennya. Ia kembali teringat percakapannya dengan Lee Sung. Lee Sung mengabarkan kalau anggota yang diserang Jong-tae kondisinya memburuk. Orang itu dibawa untuk dikarantina dan sampai sekarang tidak bisa ditemui oleh keluarganya. Menurut Lee Sung, siapa saja yang masuk ke area karantina pasti tidak akan bisa keluar lagi. Yeon-sai membantahnya, bukankah ia bisa keluar? Lee Sung katakan itu benar, dan sepertinya hanya Yeon-sai yang berhasil. Yeon-sai masuk ke dalam lift. Di sana, ia bertemu seorang pria berambut keriting yang menggunakan masker. Pria bernama Sehun itu memberikannya masker dan meminta Yeon-sai memakainya saat ada di ruangan. Sehun kemudian melihat jaket SOU Yeon-sai dan bertanya di mana Yeon-sai membelinya. Yeon-sai katakan dia memang polisi di SOU. Pria itu bertanya apa ia bisa memiliki jaket seperti punya Yeon-sai. Sehun memberitahu kalau ia tinggal di lantai 15. Yeon-sai masuk ke apartemennya. Di sana sudah ada Jung-yi. Yeon-sai melihat Jung-yi membuka bingkisan dari Jungkook dan ternyata itu adalah foto dirinya dan Jung-yi saat SMA. Foto itu diambil Jungkook setelah insiden ia mendorong Jung-yi jatuh ke matras. Yeon-sai mulai berkeliling ke tetangganya untuk membagikan kue beras. Di sebuah kamar yang satu lantai dengannya, ia bertemu dengan seorang anak perempuan bernama Soo-yeon. Anak itu mengikutinya saat ia naik ke lantai atas. Yeon-sai mencoba membuka pintu di sana tapi tidak bisa. Soo-yeon memberitahu Yeon-sai kalau pintu itu memang disegel. Semua unit apartemen di lantai atas itu adalah unit apartemen yang dibeli oleh penghuninya, sedangkan semua unit di bawah adalah unit sewaan. Jadi pintu itu sengaja disegel untuk memberi batasan pada para penghuni bawah supaya tidak bisa masuk ke area mereka. Penghuni apartemen atas biasanya akan naik dan turun lewat lift dan mereka tidak menggunakan tangga. Tanpa disangka Yeon-sai malah nekat mendobrak pintu itu. Yeon-sai katakan pada Soo-yeon kalau menyegel pintu darurat itu melanggar undang-undang pemadam kebakaran. Jadi kalau ada yang protes, mereka bisa melapor ke polisi. Yeon-sai melanjutkan aksi bagi-bagi kue berasnya. Di lantai itu ia bertemu seorang pengacara yang tinggal dengan istrinya. Saat di dalam apartemen, pengacara itu malah membuang kue beras pemberian Yeon-sai. Istrinya protes, tapi pengacara itu mengingatkan untuk selalu waspada dengan orang asing. Di kamar yang lain, ia bertemu seorang wanita bernama Park Min-ji yang merupakan dokter di klinik kecantikan. Dokter itu tinggal dengan suaminya bernama Jo Hyung yang ternyata sedang berselingkuh dengan asisten istrinya bernama Sang Hee. Selesai beres-beres, Yeon-sai dan Jung-yi beristirahat. Yeon-sai mulai menceritakan masa lalunya. Setiap hari orang tuanya bertengkar dan mereka selalu pindah ke rumah yang lebih kecil. Hanya ada satu kamar di rumah itu, jadi mereka terpaksa harus tidur bersama. Saat itu Yeon-sai selalu berharap akan punya kamar sendiri dan sepenuhnya bisa menjadi miliknya. Saat ini ia hampir berhasil memilikinya. Yeon-sai tidak rela kalau dunia tiba-tiba akan hancur. Jung-yi tersenyum saat sadar Yeon-sai sudah tertidur setelah selesai menceritakan kisahnya. Yeon-sai bermimpi buruk dan terbangun. Saat itu mereka mendengar bunyi gaduh di lantai atas kamar mereka. Jung-yi berniat akan naik ke atas untuk komplain, tapi Yeon-sai menahan. Lee Sung melihat ponselnya. Di sana tercatat kalau ada 21 panggilan tidak terjawab dari istrinya. Lee Sung nampak ragu-ragu dengan keputusannya, tapi ia pun nekat menyayat pergelangan tangannya. Lee Sung kemudian menghubungi Yeon-sai. Lee Sung mengaku kalau sebelumnya ia dicakar oleh anggota yang diserang Jong-tae. Ia tidak berani memberitahukan siapapun karena takut. Yeon-sai membawa Lee Sung melakukan pemeriksaan di markas karantina. Jisoo katakan luka Lee Sung tidak terlihat seperti luka cakaran, tapi lebih terlihat seperti luka sayatan pisau dan masih baru. Lee Sung hanya diam. Jisoo mengambil sampel lukanya. Jisoo memborgol Lee Sung dan kemudian membawa Yeon-sai untuk melakukan pengambilan darah lagi. Setelah selesai, mereka kembali untuk menemui Lee Sung dan ternyata Lee Sung telah menghilang. Yeon-sai menghubungi Lee Sung.
Li Sung katakan ia harus kabur karena punya keluarga yang akan mencarinya. Dia tidak mau berakhir di tempat itu. Li Sung katakan ia punya cara untuk tetap aman dan menghasilkan uang. Ia tidak bisa mengikuti jejak Yonsai. Yonsai teringat kalau Li Sung pernah menyinggung soal tawaran reporter pada Li Sung. Sepertinya Li Sung memang sengaja membuat rencana supaya bisa masuk ke markas karantina untuk mendapatkan berita. Li Sung menyelinap keluar dan masuk ke sebuah truk yang terbuka. Saat masuk, Li Sung melihat ada mesin pendingin yang diset pada suhu rendah. Li Sung mengecek isi truk itu. Ia pun tahu kalau saat ini ia sudah berada di antara orang-orang terinfeksi. Li Sung mulai merekam dan orang-orang terinfeksi mulai terbangun.